Apa ya, dengan ternyata gue tidak sebegitunya mengharapkan kepastian dari alam semesta malah ngasih gue jauh lebih banyak hal baik. Tapi satu hal yang bikin gue sempat sangat depresi di 2024, sangat sedih, itu ketika anak gue sakit. Hey teman perjalanan spiritual gue. Nah di sini gue mau ngomongin sesuatu nih. Nah gue akan membagikan satu buku Shanna Sartono yang berjudul Finding the Light in Me, yang dimana kalian bisa dapetin buku ini secara gratis dengan cara kalian komen. Nanti gue akan cari komen yang terbaik, ataupun kalian boleh bercerita tentang pengalaman hidup kalian yang mungkin kurang lebih bisa mirip dengan Shanna Sartono. Siapa komen yang terbaik, gue akan kasih buku ini secara gratis. Oke, see you. So, gue mulai mau tertarik membahas buku ini. Nah, kita kalau ngomongin di chapter awal, gue inget banget bahwa lu ngomongin tentang namanya, kalau gue bilang ada sebuah doktrinasi kali ya, yang dimana di chapter awal itu gue membaca bahwa lu terbiasa untuk mengkonsumsi dari luar ataupun dari dalam pikiran lu sendiri. Nah, untuk membuat buku ini pastinya lu mempunyai perjalanan bagaimana melepaskan doktrinasi yang sudah nempel dalam diri lu, entah itu dari orang tua, entah itu dari guru, ataupun dari pemuka agama gitu ya. Pasti lu mesti melepaskan itu semua, mengkosongkan itu semua untuk lu bisa menulis buku ini. Nah, itu gimana caranya, Nes? Unlearning ya? Ya. Ya, unlearning itu jauh lebih sulit daripada learning ya. Gini, apa ya, pada dasarnya gue adalah orang yang very analytical, overthinker, of course. Kalau bukan overthinker nggak akan bisa menjadi penulis. Iya, setuju. Cuma apa ya, kalau buat gue tidak pernah ada satu doktrinasi yang nempel di kepala gue, karena dari dulu gue selalu mempertanyakan banyak hal, dan gue nggak ngerti kenapa dulu gue waktu kecil berantem terus sama guru karena gue nggak pernah boleh mempertanyakan banyak hal. Sama lagi. Tapi ketika gue sudah masuk ke jenjang universitas, dosen itu jauh lebih bisa menjawab banyak hal kan, dan malah itu diterima gitu pertanyaan-pertanyaan itu, dan gue merasa baru di situlah, di titik itu gue ternyata suka banget belajar orangnya, ternyata suka banget gitu. Dan ya udah, ternyata gue menemukan kecintaan gue pada begitu banyak hal, untuk tahu begitu banyak hal ya, dan kecintaan gue pada dunia ilmu pengetahuan, dan kecintaan gue pada buku gitu banyak banget. Dan guru besar yang membimbing gue waktu gue tesis S2 adalah Pak Sapardi Djoko Damono. Wow. Pak Sapardi selalu bilang nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa, gue lupa. Ilmu pengetahuan itu harus dipertentangkan. Kalau tidak dipertentangkan itu, ya itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi apapun itu lo harus mempertentangkan terus gitu. Dengan begitu banyak pertanyaan, artinya wacana itu bergulir, dan itulah ilmu pengetahuan gitu. Dan dikritisin, dan orang yang merasa dengan pertanyaan lo malah disudutkan adalah ya udah gitu kan. Dulu kan kita merasa guru-guru kita gitu ya, karena mungkin mereka malas jawab atau gimana, gue nggak ngerti. Mungkin pengetahuan, karena gini loh, sorry to say, guru SD, SMP, SMA, bukan berarti gue ngerendahin ya, cuman tapi kan mereka beda gitu loh sama guru kuliah yang mungkin maybe wawasannya ketemu orang yang beda banget nih. Mungkin sekarang enggak ya, mungkin zaman gua dulu tuh. Zaman gua juga dulu. Gitu masalahnya. Gua pernah di strap gara-gara gua nanya surga neraka ada atau kagak. Nah, ya itu mungkin karena mereka males ya untuk menjelaskan, gua nggak tahu gitu. Tapi ya begitulah gitu. Jadi ya kalau masalah doktrinasi atau percaya pada satu pemuka agama, mohon maaf gue belum pernah merasa semua yang gue menelan mentah-mentah gitu ya. Menelan mentah-mentah, dia adalah idola gue, jadi gue kesana terus.
setuju. Bahkan kayak misalnya lo ngomongin tadi Joe Dispenza gitu, banyak orang yang gue baca bukunya ya, beberapa tokoh besar, Gabor Mate dan semualah gitu ya. Gue tuh nggak pernah ngerasa mereka patut diidolakan setinggi itu. I look up to them. Tapi gue nggak pernah merasa satu hal tuh harus diyakini 100%. Ya, setuju. Jadi argumentasi itu akan baik, wacana apapun akan baik jika kedua belah pihak itu punya kepekaan dan punya keyakinan bahwa gue mungkin banget salah 10% aja. Kalau lo sangat yakin lo 100% tepat, I don't wanna argue with you. Dan itu harus dipertanyakan. Karena menurut gue, enggak, ketika gue datang dengan wacana ini gitu, misalnya satu pokok pikiran, gue harus membuka jendela di kepala gue 10% aja untuk kemungkinan gue salah. Dan gue harus memasukkan pendapat orang lain ke dalam apa yang gue yakini gitu. Jadi argumentasi apapun gue akan dengarkan gitu, dan buat gue nggak ada doktrin yang saklek, nggak ada pemuka agama yang patut untuk gue tuhankan, tidak ada selain Tuhan itu sendiri. Setuju. Bagus. Even I love a couple of people gitu ya, yang that I really look up to gitu. Tapi itu pun pasti ada keterbatasan. So we're all human, other than ya maksudnya yang kita tuhankan ya gitu. Jadi nggak ada kesulitan sih buat aku untuk unlearning banyak hal. Wow. Nah, Nes, kita ngomongin tentang namanya jeda semesta. Diri lu kan nulis tentang jeda semesta. Nah, kenapa aku bingung sih? Jeda semesta, tunggu, gue refer dulu yang mana tuh? Yang mana tuh? Nah, bagaimana caranya lu jeda sesaat, jeda secara pikiran, aktiviti dan sebagainya, sehingga lu akhirnya memberikan waktu untuk semesta berkomunikasi sama lu atau berdialog sama lu. Nah, itu gimana caranya lu bisa berdialog sama semesta itu, gimana caranya dan lewat seperti apa berdialognya? Gini ya, gue merasa diri gue tuh sangat sering mendistract. Ya gue sering banget mendistract diri gue dengan berbagai hal gitu, dan ternyata yang gue butuhkan selama ini, yang gue nggak pernah tahu sampai usia gue 34 tahun adalah memberikan jeda untuk diri gue, untuk melihat lebih dekat diri gue, melihat lebih dekat hidup dan arti hidup, dan melihat ke dalam gitu. Jadi buat gue yang sangat sering penuh dengan kesibukan, jeda itu adalah sesuatu yang barang yang mewah, sangat mewah, dan terlalu mewah untuk gue berikan untuk diri gue. Karena gue sangat yakin gue harus bekerja terus, gue harus menghasilkan, gue harus produktif. We're all living in this hustle culture that is very detrimental to our health and our well-being ya sebenarnya, very detrimental. But but here we are, kapitalisme dan semua hal gitu, dan ternyata jeda itu kemewahan, dan ketika gue jeda, banyak banget hal yang gue sadari yang tadinya gue kira penting untuk gue, ternyata tidak penting sama sekali. Wow, so good. Tidak penting sama sekali. Untuk apa sih gue kerja luar biasa? Untuk apa sih gue banting tulang gue? Untuk apa gue bayar sekian banyak uang untuk memperlihatkan betapa presentable-nya gue, pencapaian gue dan lain-lain? It doesn't even matter gitu. Ternyata ketika gue jeda, gue tahu dalam intuisi gue, dan gue tuh selama ini tidak menjalani hidup dengan value yang ingin gue jalani. Buat gue ternyata hidup di dunia itu adalah mencari makna dan memaknai perjalanan gue, dan bagaimana gue bisa memberikan impact dan berkat kepada orang lain.
Iya. Tapi kenapa gue baru sadar di usia 34 tahun gitu? Karena gue gak pernah sadar hal itu. Gue selalu bilang diri gue seseorang yang spiritual, tapi gue gak pernah membiarkan diri gue dipakai oleh Tuhan. Gue membiarkan diri gue dipakai luar biasa untuk kapitalisme kok gitu. Setuju. Produktif setiap saat, menghasilkan uang, mencari uang, mengejar gitu yang namanya uang. Meanwhile, gue gak pernah loh berpikiran gue harus beli yacht. Gue gak pernah berpikiran gue harus tinggal di mansion. Sebenarnya ya, di dalam core gue tuh gue gak pernah berpikir itu. Gue berpikir one day gue pengen hidup sederhana, slow living, punya satu toko buku kecil yang juga serving kopi, ngobrol sama orang, ngobrolin buku, literatur dan semua hal yang kita temukan di dalam buku. That's a nice life. That's my ideal life. Gitu. That's my dream life gitu. Gue nggak mikirin gue mau ke Dubai besok, mau ke Antartika, enggak ada yang aligning gitu loh dari apa yang gue lakukan yang cocok sama mimpi gue di ujung tadi untuk memiliki toko buku kecil yang memberikan impact ke orang yang datang. Gue cuma mau itu ternyata gitu. Dan ya udah, ketika gue mendapatkan jeda itu, gue mencoba mencari tahu apa yang penting buat gue, apa yang bermakna buat gue, impact apa yang mau gue kasih ke orang, hal apa yang menurut gue penting yang bisa membuat orang lain memaknai hidup dia juga gitu. Ternyata nggak ada satupun yang berhubungan sama dunia material ya. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan materialistik dan semua hal yang berhubungan dengan duniawi ternyata tidak ada gitu. Jadi udah gue realigning itu semua. Karena itu semua gue sadari karena gue melihat ke dalam gitu. Dan itu sih, dengan menanggalkan begitu banyak kepentingan yang ada di luar ya, semua yang artificial, semua yang ada di permukaan, ternyata gue bisa masuk jauh lebih dalam lewat ritual-ritual yang gue udah omongin di sini gitu. Bukan berarti kita tidak butuh uang ya. Gue gue tahu kita semua butuh, masih hidup lah ya. Kita butuh hidup, masih membutuhkan materi gitu. Kita butuh itu semua lah. Gue juga mau, I wanna have a nice life gitu. Gue bukan bilang kayak gue mau hidup anti kemapanan dan lain-lain, enggak juga gitu. Gue bukan, I'm not a monk. Gue masih hidup di Jakarta. Gue tidak munafik terhadap hal-hal yang membuat hidup gue jauh lebih nyaman. Setuju. Gitu. Tapi gue tidak mau menjadi budak untuk itu semua gitu. Jadi gue nggak mau tuh gue harus beli baju setiap kali yang terkeren cuma karena gue hidup di industri entertainment ini gitu. Gue pikir jauh lebih baik gue beli hanya satu barang yang gue suka banget nih. Misalnya gue suka banget nih kemeja, gue punya satu yang berkualitas yang gue emang pengen beli dari kemarin, yang memang mungkin cukup mahal, tapi udah itu aja. Gue gak butuh 5 hal dengan harga yang mungkin di bawahnya, tapi gue butuh banyak gitu. Jadi hal-hal seperti itu ternyata itu semua bertautan gitu dengan conscious living dan ya pendekatan. Makanya gue bilang wellness itu approach kan sebenarnya kepada semua hal gitu. Jadi dengan kita membereskan satu hal, ternyata satu hal dengan yang lainnya tuh semuanya bertautan. Oke, wow. Nah, itu juga ada berhubungannya dengan namanya kalau gue bilangin nyebutnya ada the level human consciousness. Nah, kita tahu bahwa the level human consciousness itu paling tinggi. Ada tabel yang paling tingginya, tapi kalau paling bawahnya adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu di atas. Banyak orang mengatakan gitu kan, Tuhan di atas, ataupun Tuhan di rumah ibadah, entah itu di masjid, entah itu di gereja, right? Nah, tapi kalau di level human consciousness yang paling atas adalah bisa dikatakan Tuhan itu adanya di dalam diri. Yes. Dan gue pun juga setuju dengan part of itu ya. Nah, tapi bagaimana untuk menyadari atau merasakan bahwa Tuhan itu memang selalu hadir di dalam diri kita? Gue gak merasa gue bisa memberitahu bagaimananya ya. Karena menurut gue semua orang punya caranya masing-masing untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan. Yang gue bisa omongin adalah cara gue. Gue memang sangat sering meditasi, daily meditation, dan gue itu
sangat gemar berdoa. Buat gue ritual-ritual ini selalu membuat gue mendengar lebih jauh hati kecil gue, yang gue percaya adalah suara Tuhan. Karena consciousness kita, hati setuju. kecil kita tidak pernah buruk. Setuju. Hati kecil kita itu selalu mengarahkan kita kemana kita harus berjalan. Ya, di dalam Pinocchio aja ada Jiminy Cricket gitu kan, yang selalu setuju. hadir gitu di semua tempat untuk mengingatkan dia, no, that's not the right thing to do gitu. So di Jiminy Cricket di dalam diri gue itu selalu gue bangunkan di dalam ritual gue ketika gue bermeditasi. Gue punya timer setiap kali throughout the day, karena buat kami Kristiani, kami tidak diingatkan untuk sholat 5 waktu kan. Jadi kami harus mengingatkan diri kami sendiri kapan saatnya kami berdoa. Dan buat gue tetap memakai alarm untuk satu momen gue berhenti, jeda untuk berdoa. Nggak perlu panjang, nggak perlu panjang, tapi itu adalah momen gue untuk refleksi setiap kali kalau Tuhan itu hadir dan lo tuh adalah perpanjangan Tuhan gitu. Kata-kata lo adalah kata-kata Tuhan. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak akan dikeluarkan oleh Tuhan gitu. Iya, kita ada hilafnya gitu. Cuman wajar sih, masih napak ya. Iya, dan tapi tetap aja gitu, ketika kita mau berkarya, ketika kita keluar di luar sana gitu, kita tahu kalau kita adalah refleksi Tuhan. Dan itu yang gue pelajari selama ini, bahwa gue harus terus melihat ke dalam untuk menciptakan communication, untuk menciptakan koneksi kepada hati kecil gue yang adalah, gue percaya 100% adalah suara Tuhan. Dan yaitu gue perlu terus grounded, gue perlu terus untuk menghilangkan pemikiran gue yang carut marut, dan memasrahkan semuanya di tangan Tuhan kepada alam semesta. Wow. Nah, kalau misalkan seperti itu, gue juga penasaran juga tentang namanya gini. Gue juga mau tahu juga. Lalu kan sempat nulis di sini juga nih bahwa mindful eating. Nah, bagaimana caranya lu mindful eating, dan menurut lu makanan yang terbaik yang lu masukkan dalam tubuh itu makanan seperti apa sih, Nas? Nih, gue pernah menjalani diet luar biasa yang membuat gue menjadi seorang binge eater. I had a very bad relationship with food. Very bad relationship with food. Dan gue butuh banyak waktu untuk memperbaiki hubungan gue dengan makanan. Dan yang paling efektif untuk gue, makanya gue ceritakan di sini. Sebenarnya ini kan semua cara-cara yang worked buat gue selama ini gitu. It works for me. I don't know kayak what will it do for you gitu, tapi you can try gitu. Makanya gue terapkan di sini. Buat gue ternyata yang paling berguna, yang paling berfungsi ternyata adalah mindful eating tadi. Karena gue membuat jadinya kegiatan gue makan itu adalah sesuatu yang spiritual, suatu hal yang sakral, karena itu adalah momen dimana gue berterima kasih pada Tuhan untuk begitu banyak berkat yang dia berikan, sehingga gue tidak mau mendiskreditkan momen itu menjadi sesuatu yang lewat begitu aja. Jadi gue berhenti sejenak, berdoa, dan melihat makanan apa yang ada di depan gue, dan apakah itu bagus untuk gue. Jadi gue tidak makan dengan emosional. Gue tidak makan ketika gue lapar banget, gue harus makan itu. Aduh gila enak banget nih, gue liat ini di TikTok, gue liat ini di Instagram gitu. Tapi gue stop, dan gue setiap kali gue dihadapkan sama makanan, gue berusaha sekali untuk mendelay dulu dengan berdoa, melihat apa yang di depan gue, dan gue berusaha untuk fokus untuk makan, merasakan semua yang ada di lidah gue. Dan momen itu buat gue momen spiritual. Karena gue jadi fokus dan memaknai, dan ternyata dengan itu yang gue lakukan, gue tidak perlu makan banyak. Gue tidak perlu makan satu mangkok penuh ternyata. Dulu tuh kan gue menghindari kan, kayak ini high in kalori, gini gitu kan. Karena gue harus selalu ramping, begitu gitu. Jadi gue restrict diri gue dengan begitu banyak hal lah gitu. Akhirnya gue menyadari gue punya cravings begitu banyak untuk ini dan itu. Jadi ketika gue sedang
ada cheat day. Iya. Dulu tuh gue bisa makan sampai gue muntah-muntah. Oh wow. Karena gue makan tanpa peduli badan gue tuh ngomong apa. Wow. Karena gue makan emosional kan. Karena gue nggak bisa makan di tempat lain, di waktu lain. Gue cuma bisa makan saat itu doang. Dan gue pengen makan terus sampai gue muntah-muntah. Dan itu terjadi 2 tahun lah kira-kira dalam hidup gue. Dan it was so unhealthy. Gue harus membantu diri gue sendiri. Dan sekarang approach ini yang terbaik buat gue gitu. Approach ketika gue makan dengan fokus, menghargai semuanya. Dan akhirnya itu gue gak harus makan terlalu banyak ya. Wow. Wah ini masih banyak pertanyaan lagi. Tapi cuman pertanyaan terakhir adalah dari apa semua yang lu alamin dan akhirnya buku ini tercipta gitu ya. Pencerahan apa yang sekarang lu dapet? Mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin jangan terlalu ini panjang juga nih soalnya singkat. Soalnya gue tahu lu buru-buru, gue juga kepikiran lu. Buat gue yang paling gue maknai saat ini adalah untuk to sit and being comfortable in the unknown. Kayak gue gak tahu ada apa di depan gue. Dan ternyata gue gak butuh planning setiap saat. Dan gue tidak perlu menerka-nerka apa yang ada di depan. Gue gak perlu kepastian. Tapi gue perlu untuk percaya dan memasrahkan semuanya pada Tuhan. Karena gue tahu Tuhan tahu yang terbaik buat gue. Dan dengan ketidaktahuan kan menciptakan ketakutan ya. Setuju. Tapi ternyata dengan ketidaktahuan yang menciptakan ketakutan itu, gue justru sekarang merasa gue tidak perlu lagi takut gitu. Nice. Gue paksa diri gue, paksa adalah kata yang salah. Gue melepaskan diri gue untuk benar-benar flowing, diatur oleh semesta dan Tuhan, memasrahkan semuanya, berhenti meminta, berdoa tetap, berkomunikasi tetap, tapi berhenti memaksa, berhenti meminta, dan menerima semua ketidaknyamanan dan ketidaktahuan, dan nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, gitu. Everything is okay. Everything is okay. Everything Coba berjalan dengan semesti alam semesta lakukan dan thank for coming Nes. Thank you Rio. Jadi waktunya panjang banget nih dan gue sebenarnya masih mau 2 jam lagi, tapi karena nggak bisa ya sudah. Buat teman-teman yang nonton podcast ini atau yang mendengarkan podcast ini di jalan gitu ya, semoga mendapatkan inspiratif, mendapatkan new kesadaran, new enlightenment, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan see you next time. Bye bye.